Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, alhamdulillah dengan izin Allah kita hari ini bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kita masih dalam bab bayani kathrati turuqil khair. Hadis-hadis tentang begitu banyaknya jalan untuk berbuat kebaikan. Perlu kita kuatkan kembali bahwa ternyata untuk berbuat baik itu jalannya sangat banyak. Justru Pak, kalau kita boleh simpulkan, untuk berbuat buruk itu jalannya agak sempit sedikit gitu. Artinya apa? Setelah dikaji-kaji yang halal dan yang haram itu mana banyak Pak? Mana banyak yang halal atau mana banyak yang haram? Ya ternyata dalam hidup ini banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram itu sedikit. Gitu. Tapi kenapa gitu kan? Orang banyak mengatakan banyak sekali peraturan dalam Islam itu ya kan, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Nah, gitu. Padahal apa? Yang enggak boleh itu sedikit sekali. Ya, ternyata apa? Yang banyak itu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu loh. Begini juga ya dari hadis-hadis yang sedang kita dengarkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jalan untuk berbuat baik itu lebih banyak sekali ya kan, daripada jalan berbuat buruk gitu loh. Untuk berbuat dosa itu sepertinya agak sedikit gitu loh, cuman itu aja gitu Pak ya. Nah, itu maksudnya gitu kan, agak sempit gitu loh. Tetapi dalam realitanya kenapa gitu kan? Kenapa gitu kan? Apa istilahnya seperti dirasakan gitu. Jalan untuk berbuat buruk itu seperti mudah gitu. Iya memang mudah, tapi dia sebenarnya sedikit. Yang diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah, yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata jalan untuk berbuat kebaikan. Nah, cuman sebagian hamba saja gitu loh yang merasa berat, yang merasa tidak mampu. Itu ya. Hadis yang terakhir yang kita baca kemarin yaitu tentang al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah ya. Iman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 70-an ya. Bid'un itu bilangan di antara 3 sampai 10. Berarti bisa maknanya bid'un wa sab'una itu 70-an gitu. 70-an ya, 70-an cabang. Ada yang memahami 73 cabang. Au bid'un wasittuna kata Nabi. Bid'un itu 3 sampai 10 tadi, wasittuna 60. Berarti sekitar 63-an
Syu'bah. Syu'bah itu adalah cabang. Wa afdaluha, ya, yang paling afdal dari sekian banyak cabang-cabang keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah, ya, bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya diucapkan, tetapi kita pelajari, ya, maknanya, kemudian kita amalkan dengan baik dan benar. Orang yang meyakini la ilaha illallah, ya, dia apa? Dia pasti, ya, akan ya, kuat keimanannya. Dan juga orang yang meyakini la ilaha illallah, insyaallah dia akan baik dalam kehidupan sosial. Itu loh Pak. Orang yang mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah, ya, ini yang baik dan yang benar Pak, ya, bukan yang keliru. Yang baik dan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Hamba yang meyakini la ilaha illallah, maka dia akan ramah dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan sosial. Bukan seperti yang digambarkan atau yang dipahami oleh sebagian orang. Kalau mengucapkan la ilaha illallah itu suka bikin apa? Kekacauan, suka serang sama sini. Itu apa? Perlu dikaji kembali. La ilaha illallah, ya, itu apa? Sumber kebaikan, ya, sumber keimanan, ya. Kemudian wa adnaha, kata Nabi, dan serendah-rendahnya cabang keimanan itu imatatul adza anit thariq, menyingkirkan al adza. Adza itu adalah duri atau sesuatu yang menghalangi, ya, di jalan orang umum. Nah, itu hebatnya Rasulullah SAW. Ya, ajaran baginda Nabi SAW menyingkirkan segala sesuatu yang akan membahayakan semua orang. Singkirkan itu Pak. Ya, ini apa? Ya terutama kaum muslimin. Begitu juga dengan semua orang, bukan hanya kaum muslimin saja. Kalau itu kita tahu membahayakan orang, kita berusaha untuk menyingkirkannya agar orang tidak apa Pak? Agar orang tidak terkena bahayanya. Masya Allah. Ini kalau kalau boleh kita itu lagi Pak, kalau boleh kita perdalam lagi gitu contoh-contohnya. Ya mungkin, ya, contoh yang zohirnya yaitu seperti apa? Kalau ada duri di jalan, kita singkirkan karena kita nggak mau orang kena duri ini, itu, ya, contoh-contoh yang zohirnya. Kalau boleh diperdalam dikit gitu kan? Contohnya misalnya pemikiran-pemikiran yang apa Pak? Yang nyeleneh-nyeleneh, yang menyimpang-menyimpang gitu kan? Kita merasa khawatir, ini pemikiran ini akan apa? Berdampak kepada kaum muslimin misalnya. Kita berusaha untuk meluruskan. Itu juga, ya, pemikiran yang tidak baik, pemikiran yang, ya, membuat orang bingung, ya. Kemudian kita pengen untuk meluruskan. Itu juga bisa termasuk, ya, al-adza, ya, duri yang ada di jalan. Dia berusaha untuk meluruskan agar apa? Agar kaum muslimin tidak tergelincir pula gitu loh, agar keturunan kaum muslimin tidak tergelincir. Itu diperhatikan sekali, ya, sangat mulia sekali. Terus kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu termasuk cabang dari sekian banyak cabang keimanan. Wah, Masya Allah, ini sebuah catatan bahwa hayaul muslim dalilun ala sidqi imanihi. Bagus. Haya'ul muslim dalilun ala sidqi imanihi. Rasa malu yang ada pada setiap hamba muslim dan muslimah itu sebagai dalil, bukti ala sidqi imanihi, bukti dari betulnya sedekah itu kalau bahasa kitanya, ya, memang jujur, ya, tulus, ya, murninya keimanan seorang hamba. Nah, ini, ya, kita dari hadis tentang rasa malu ini kita dapatkan pelajaran Pak, ya. Di antara ciri-ciri murni dan kuatnya, baiknya keimanan seseorang itu dilihat dari apa? Dari rasa malu yang ia miliki. Selain dari yang lain,
Ya, selain dari perhatian kepada orang, suka memberi kepada orang, suka menasihati. Nah, di antaranya apa? Rasa malu. Semakin tinggi rasa malu seorang hamba, itulah bukti dari kuatnya iman seseorang. Nah, contoh dalam kehidupan ya kita jangan jangan lihat orang lain gitulah. Contoh kita lah gitu ya. Kita rasakan ya. Kalau kita sedikit kalau berbuat yang tidak baik itu kan kita ada rasa malu. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ya, merasa nggak enak kalau berbuat sesuatu yang tidak baik. Itu adalah bukti dari sidqi imanihi ya, jujurnya, tulusnya keimanan seorang hamba. Itu hadis yang terakhir. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hadis yang ke-10 di sini wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah yang terjadi. Ya, dalam penjelasannya kisah ini terjadi pada seorang hamba. Ya, dalam riwayat lain dikatakan gitu kan, itu kisah ini kalau yang pertama yang kita bacakan ini rajulun, seorang laki-laki. Dalam riwayat lain dikatakan imro'ah ya, seorang perempuan ya, yang mana beliau ini minal baghaya ya, istilahnya ya al-bigha ya, perempuan nakal gitu ya. Jadi ada dua versi hadis Pak ya, kisah yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama seorang laki-laki, yang kedua adalah wanita nakal. Yang pertama dulu, bainama rajulun yamshi bi tariqin ya, ada seorang laki-laki yamshi itu berjalan di suatu jalan, bi tariqin, dalam perjalanan istadda alaihi al-'atash ya, dalam perjalanan itu dia merasakan kehausan yang sangat dahsyat sekali. Istadda alaihi al-'atash ya, dalam perjalanan ya, kita gambarkanlah ya, kalau di Timur Tengah atau di daerah sana dalam gurun pasir lah Pak. Nah, di tengah jalan dia merasa haus sekali. Kemudian fawajada bi'ran ya, di tengah rasa itu dia menemukan bi'ran itu sumur ya. Kemudian fanazala fiha fashariba, kemudian dia menemukan sumur, dia turun ke sumur itu ya. Turunnya ini ya bisa kita gambarkan salah gitu kan ya, boleh jadi sumurnya pakai tangga dikit, atau ya tidak pakai tangga, langsung pegang gitu ya. Pokoknya yang jelas ini sumur ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia turun ke dalam sumur tersebut, fashariba, lalu dia minum ya, di tengah kehausan tersebut. Setelah minum, thumma kharaja, kemudian dia keluar ya, naik lagi ke atas sumur ya. Ini seorang laki-laki ini nyampe di luar sumur setelah dia minum ya, di tengah kehausan tadi dia minum, kemudian dia naik lagi ke atas, nyampe di atas sumur, faida kalbun yalhathu ya'kulu thara ya, ya'kulu thara minal atoshi ya. Ketika dia nyampe di luar sumur, dia menemukan seekor anjing. Faida kalbun yalhathu ya, anjing itu sedang begini Pak. Yalhath itu apa? Gitu. Yang istilahnya? Ya, mengulurkan lidahnya, bukan karena senang, bukan karena bahagia gitu loh. Tapi kenapa? Karena haus ya. Ya, kemudian ya'kulu thara itu ya sambil dia ada dua makna. Dia istilahnya? Yang pertama dia makan tanah ya, yang kedua yalhas itu dia mengulurkan lidahnya. Karena apa? Karena kehausan juga
Ya, faqala ar-rajul, karena melihat si anjing tadi ya, begini-begini kehausan gitu ya. Dia berkata dalam hatinya, laqad balagha hadzal kalb minal 'atash mithlu alladhi kana qad balagha minni. Dia berkata dalam hatinya, ya Allah, katanya gitu kan, ya Tuhan, ya, anjing ini telah merasakan apa yang telah aku rasakan tadi. Dia merasakan begitu. Dia haus sekali gitu, Pak. Kasihan dia kepada seekor anjing ini. Melihat begitu, ya, dia berkata dalam hatinya, fanazalal bi'ra. Lalu dia turun lagi ke dalam sumur. Ya, melihat seekor anjing yang sedang kehausan tadi. Famala'a khuffahu. Nah, bagaimana cara dia turun ke sumur itu, Pak? Dia turun, fanazala famala'a khuffahu ma'an. Dia turun ke sumur itu ya. Di sini dia pakai sepatu. Khuffa itu pakai sepatu. Ya, sepatu orang dahulu lah gitu ya. Yang jelas ya dengan sepatu itu dia bisa mengisi air. Diisinya lah sepatunya itu dengan air. Thumma amsakahu bifihi. Setelah sepatu itu terisi air yang dia niatkan untuk seekor anjing ini, dari bawah sumur itu sepatu itu diletakkannya di mulut dia, Pak. Nah, gitu. Agar apa ini, Pak? Agar bisa naik. Karena kalau dipegang gimana naik-naiknya gitu kan? Nah, gitu dia gambarannya kan. Terpaksa dia sepatu yang diisinya air itu ditaruhnya bifihi. Bifihi itu di mulutnya, taruhnya begini kemudian dia naik. Subhanallah. Perjuangan untuk membantu seekor anjing tadi ya. Diletakkannya hatta raqiya fasaqal kalba, sampai dia ke atas sukses ya, bawa air tadi, senang hati ya. Fasaqal qalba, saqa yasqi itu dia kasih minum seekor anjing ini, Pak. Masya Allah ya. Dengan niat baik terus ditambah dalam hatinya anjing ini telah merasakan ya, apa yang telah aku rasakan dari kehausan tadi. Fasaqal qalba ya, lalu dia kasih minum ya, anjing tadi. Dengan begitu fasyakarallahu lahu ya, Allah berterima kasih kepada seorang hamba ini. Syakara ya, Allah itu maha bersyukur, Pak ya. Allah itu maha berterima kasih. Nah, di antara makna syukur ini juga kok Allah berterima kasih ya. Di antara maknanya adalah Allah itu berterima kasih, Allah itu mau menerima amal seorang hamba sekalipun sedikit. Itu makna berterima kasihnya Allah ya. Sekalipun amal kita sedikit, Pak, kalau kita melakukan itu lillahi ta'ala, Allah akan terima sekalipun sedikit beramal. Itu makna syakur ya. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu maha syakur ya, mau menerima sekalipun sedikit dari hambanya ya. Fasyakarallahu lahu ya, lalu dengan perbuatan yang sepertinya remeh sekali gitu kan, Allah berterima kasih kepada dia. Faghafara lahu, lalu Allah mengampuni semua dosa hamba ini ya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya kan, di tengah Rasulullah bercerita di hadapan para sahabat, qalu ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajra. Wahai Nabi, apakah kalau kita berbuat baik kepada hewan-hewan itu kita dapat pahala ya, wahai Nabi? Gitu loh. Ya kan, ya. Lalu kata Nabi, faqala fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Ketahuilah wahai sahabatku sekalian, pada setiap makhluk yang punya hati, kabid itu hati, Pak. Apa istilahnya? Hati, rotbatin itu hati yang hidup. Artinya bisa kita pahami setiap makhluk yang punya hati atau setiap makhluk yang punya perasaan ya, kalau kita berbuat baik kepada mereka maka kita dapat apa? Ajrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjing ya, ada enggak perasaan itu, Pak? Ada ya.
monyet ada perasaan, kalau apa ya, kucing, semuanya lah ya, jangan disakiti mereka ya. Ya, bahkan kita juga senang terkadang Pak ya kalau melihat apa kita berbuat baik kepada mereka, kemudian mereka merasa senang ya, karena memang apa mereka itu punya perasaan. Nah, kata Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, apakah kalau kita berbuat baik kepada hewan-hewan kita dapat pahala, wahai Nabi? Dikuatkan oleh Nabi, kepada seluruh makhluk Allah yang punya hati yang hidup, punya perasaan yang hidup, ajrun. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, maka kita dapat pahala. Itu kata Nabi SAW. Wa fi apa ini hadis yang pertama ini muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Wa fi riwayatin lil Bukhari, ya, dalam riwayat hadis yang lain punya apa Imam Bukhari, fasyakarallahu lahu faghfara lahu, ya. Yang apa? Yang pertama tadi kita temukan kalimat fasyakarallahu faghfara lahu sama. Tetapi dalam riwayat lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, fasyakarallahu lahu faghfara lahu fa adkhalahul jannah. Ada tambahan fa adkhalahul jannah. Allah berterima kasih kepada dia, kemudian mengampuni dosa-dosanya, fa adkhalahul jannah. Dengan begitu Allah masukkan ia ke surga. Subhanallah ya. Wa fi riwayatin lahuma, dan juga ada dalam riwayat ya lahuma, ya lahuma ini bisa kita pahami Bukhari Muslim ya, bainama kalbun yutifu birokiyatin. Ini dia ada dalam riwayat lain jamaah sekalian, bainama kalbun yutifu birokiyatin, ya qad kada yaqtuluhu, ya ketika ada seekor anjing yutifu itu seperti tawaf, lari-lari sekitar apa Pak? Birokiyatin, rokiyah itu bi'r, ya. Ya, kata lain dari sumur, ya ini termasuk itu juga kata-kata yang agak ganjil, ya, agak kurang populer, ya. Dalam hadis itu ada Pak ya. Ya, dalam Al-Quran tafsir-tafsir yang bahasa-bahasanya agak kurang populer itu ada. Dalam hadis Nabi pun juga begitu, ya kan? Jadi dalam hadis Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang Nabi memakai ya kalimat atau kata yang biasa, ya, yang kita pelajari gitu kan. Tapi kalau orang yang jarang baca hadis, ya dia akan agak ini apa ini ya? Yang biasa kita ketahui bi'run, ya bi'run itu tahu semua gitu kan. Ya, semua santri istilahnya di pesantren, orang-orang yang kuliah itu biasanya tahu gitu kan. Bi'run itu sumur. Tapi kalau rokiyah itu bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata lain dari sumur tersebut, bi'run, ya. Dalam riwayat ini dikatakan ketika ada seekor anjing yang sedang mutar-mutar di sekitar rokiyah, di sekitar sumur, qad kada yaqtuluhu, gitu kan. Allah atos, dia lari-lari sekitar sumur itu karena kehausan hampir saja membunuh dia, begitu bahasanya. Qad kada yaqtuluhu minal atos. Begitulah dia ini sudah hampir mati karena kehausan anjing itu Pak. Idh ra'athu baghiyun. Ketika itu ada seorang wanita nakal. Wanita nakal, ya. Baghiyun itu kalau bahasa lainnya zaniyah, ya. Ya, wanita nakal lah, subhanallah ya. Dilihat ya, wanita nakal ini melihat seekor anjing tersebut. Yang mana dalam hadis ini, dalam riwayat ini, id ra'athu baghiyun min baghoya Bani Israel. Ketika anjing tadi lari-lari ya karena kehausan, kemudian dilihatlah oleh seorang perempuan, ya, pezina min Bani Israel, ya, dari perempuan nakal yang ada di Bani Israel, ya. Fanaza'at muqaha, ya. Kemudian dia perempuan ini melepaskan muqaha. Ini juga bahasa istilahnya kalimat yang kurang populer juga.
Yang populernya khuffaha. Khuf itu ya khufain ya. Apa sepatu. Ya itu dia. Itu kalimat yang biasa. Tapi kalau dalam riwayat ini fanaza'at muqaha. Kemudian dia melepaskan sepatunya. Perempuan tadi fastaqat lahu bihi. Ya, tentulah sepatu yang dia lepas tadi dia ambilnya kemudian diisinya air gitu loh Pak. Sama dengan laki-laki tadi. Ya. Kemudian setelah terisi fasaqathu, lalu dia memberi minum anjing yang sedang kehausan ini. Dengan hanya begitu saja faghufira lahu bihi. Allah mengampuni semua dosanya. Masya Allah, murahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ini juga ya kita juga ya dalam hidup ini ya itu dianjurkan selalu berhusnuzon kepada orang. Ya, sekelam apapun ya sejarah seseorang, jangan terlalu jangan suka kita berhusnuzon, ya kan? Banyak cara Allah untuk mengampuni ya dosa hamba. Ya mungkin kalau menurut manusia ini ibu ini nakal sekali misalnya. Gimana cara Allah begitu? Allah, ya, kok bisa begitu Jangan jangan terlalu itu kita ya Pak ya. Ya. Banyak sekali cara Allah untuk mengampuni, untuk memuliakan hambanya. Dalam hadis ini hanya dengan begitu saja ya. Faghufira laha bihi. Allah mengampuni dosa dia ya. Allah mengampuni ya masa lalu dia yang kelam ya. Dengan apa? Bihi. Dengan hanya memberi minum seekor anjing. Ya. Al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad juga di sini disebutkan. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama kita sudah pahami insyaallah. Yang jelas kita mendapatkan ya pelajaran, ya dikuatkan lagi, ya berarti subhanallah sudah banyak sekali hadis yang kita dapatkan tentang bahwa banyak sekali jalan untuk berbuat baik. Ya, tidak bisa di sini, kamu bisa di sini. Ya, nggak bisa di sini, bisa melakukan di sini. Kurang di sini, penuhi di sini. Gitu loh Pak. Jangan pernah merasa ya saya nggak bisa berbuat baik, saya nggak layak, saya nggak bisa ini, tidak Pak ya. Kata Rasulullah sangat banyak sekali jalan untuk berbuat baik. Nah contoh sederhana lah gitu kan. Mungkin jamaah sekalian suka melihat gitu kan. Berbuat baik itu hanya hanya berceramah misalnya Pak ya. Wah saya bukan ustaz katanya kan, nggak bisa dong gitu kan. Saya nggak bisa tampil di mimbar di hari Jumat, saya nggak bisa kajian. Jangan begitu Pak ya. Siapapun kita ternyata kalau kita mendengarkan hadis Nabi itu sangat besar sekali peluang kita untuk berbuat baik. Sekalipun kita bukan ustaz, sekalipun kita bukan kiai, sekalipun kita jarang tampil di hadapan orang banyak, dengan cara-cara yang lain kita insya Allah bisa untuk berbuat baik, kita bisa untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Ya, masya Allah. Selanjutnya hadis yang kedua hari ini ya. Anhu ya, ini dari Sayyidina Abu Hurairah ya, sangat banyak sekali beliau meriwayatkan hadis ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhil muslimina. Rawahu Muslim wa Ahmad ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, laqad ra'aitu rajulan ya yataqallabu fil jannati. Sungguh kata Nabi, aku telah melihat seorang laki-laki yataqallabu fil jannati. Wah, insyaallah. Nabi melihat seorang laki-laki berada di surga. Wah, ini bisa kita pahami secara zahir juga jamaah sekalian bahwa ya surga itu ya sudah ada. Ya, sudah ada. Ini istilahnya bahasan-bahasan lebih detail lagi lah. Tapi secara zahir ya kita pahami di sini Rasulullah menyampaikan laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati. Sungguh aku telah melihat seorang hamba dia bolak-balik dalam surga Pak. Ya taqallabu itu ya bisa jadi istilahnya
bolak-balik di situ ya mondar-mandir lah gitu, berada dalam surga, berjalan, bukan tidur guling-guling gitu ya. Ya, bisa jadi saja ya. Ya taqallab itu maknanya begini, Pak. Gitu loh. Ya taqallabu ya. Atau dia ya mondar-mandir di surga ya, menikmati keadaan surga. Itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syajaratin ya. Dalam pada sebuah pohon qata'aha, yang mana pohon itu ya dahulunya qata'aha, dia potong ya, min dhahri tariqi, di tengah jalan ya, yang mana pohon tersebut menghalangi di jalan orang, itu maksudnya Pak ya. Kana tu'dhil muslimina ya, yang mana pohon tersebut mengganggu jalan orang banyak atau juga mengganggu kaum muslimin. Nah, karena perbuatan itu ya gitulah ya, maknanya gitu kan. Karena perbuatan itu Allah masukkan dia ke surga. Itu yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini masih berkaitan dengan apa? Menyingkirkan duri di jalanan, menyingkirkan segala sesuatu yang akan menyakiti orang banyak. Gitu loh. Perhatian dengan urusan orang banyak, itu maknanya Pak hadis ini ya. Orang yang perhatian dengan urusan orang banyak, khawatir kalau orang istilahnya mendapat bahaya dengan perkara ini, dengan duri yang ada di jalan ini. Perhatian dengan perkara yang seperti ini ya, itu ya diyakini ya, kita sebagai umat Rasulullah SAW, sekalipun perkara ini hanya sepertinya ringan ya, boleh jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan memasukkan kita ke surganya sekalipun dengan perkara yang sederhana itu ya. Rawahu Muslim wa Ahmad wa fi riwayatin li Muslim marra rajulun bi ghusni syajaratin ya, ala dhahri tariqin. Dalam riwayat lain dikatakan marra rajulun, seorang laki-laki marra itu melalui, berjalan dia melalui bi ghusni syajaratin ya, pada sebuah ranting pohon ya yang ada di tengah jalan. Faqala ya, dia melihat sepotong ranting pohon yang ada di tengah jalan. Kemudian faqala, lalu dia berkata ya, wallahi la unahhiyanna hada anil muslimina ya. Dia melihat ranting pohon yang ada di tengah jalan, kemudian dia berkata dalam hatinya, demi Allah katanya kan, aku akan menyingkirkan ya pohon ini dari jalan kaum muslimin. La yu'dhihim, semoga dengan aku menyingkirkan ini ya, pohon ini tidak menyakiti kaum muslimin ya. Fa udkhilal jannata, dalam riwayat ini Bapak, dengan begitu ya, dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat ya punya keduanya ini ya Imam, bainama rajulun yamshi bi tariqin ya, bainama rajulun yamshi bi tariqin ya, suatu hari ada seorang hamba yang berjalan di tengah jalan, wajada ghusna syaukin ala tariqi, di tengah jalan tersebut dia menemukan sepotong ranting pohon yang berduri lah, begitu maknanya ya. Fa akharahu, kemudian dia melihat sepotong duri ya, atau pohon yang berduri. Fa akharahu, lalu dia singkirkan. Fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Masyaallah, dengan begitu Allah berterima kasih kepada dia. Fa ghafara lahu, lalu Allah mengampuni dosanya Pak. Masyaallah. Tentang dosa ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita pahami memang makna yang umumnya adalah yang diampuni oleh Allah dengan perkara-perkara yang kecil ini, yaitu dosa-dosa kecil. Bagaimana dengan dosa-dosa besar? Ya, ada yang mengatakan dosa besar itu harus dikaitkan dengan taubat dahulu. Tetapi kalau kita lihat juga dari hadis ini Pak, nggak ada disebut taubat. Ya kan? Siapa contohnya tadi Pak?
seorang laki-laki yang ada di Bani Israel ketika dia masuk sumur, lihat itu. Di sini kata-kata bertaubat tidak ada. Langsung Allah ampuni dia. Begitu juga seorang perempuan pezina yang ada di Bani Israel. Gitu loh. Seorang pezina yang ada di Bani Israel, ya, hanya dengan memberi minum seekor anjing saja, ya, di sini tidak ada disebutkan apa, Pak? Taubat dia. Allah ampuni dosa besar dia. Nah, jadi bisa kita pahami juga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memang ya, pemahaman yang umum tentang dosa besar itu, kalau dosa besar memang harus bertaubat dahulu. Itu pemahaman yang umum. Ya, jadi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perkara-perkara yang sederhana itu adalah apa? Dosa-dosa kecil. Kalau untuk dosa-dosa besar, ya, pemahaman yang umum, iya, kalau dosa besar memang harus dikaitkan dengan bertaubat dahulu. Khusus saya melakukan dosa besar ini, ya Allah, taubat khusus dahulu, ya. Ya, kalau perlu pakai sholat taubat, kemudian beristighfar khusus dengan dosa yang kita lakukan ini, ya, itu pemahaman yang sudah biasa kita pahami. Tetapi kalau dalam hadis ini, Pak, ya ternyata kita dapat juga memahami, ya, boleh jadi, gitu loh. Tetapi kira-kira mungkin nggak, Pak, Allah mengampuni dosa besar seorang hamba tanpa bertaubat? Ternyata iya, bisa kita pahami di sini, ya. Itu siapa? Contohnya pezina, ya, yang ada di Bani Israel. Dalam hadis ini tidak ada kata dia bertaubat dahulu, ya. Ternyata dengan hanya memberi minum anjing saja, lillahi ta'ala, sekalipun dosanya dosa besar dilakukan, ya, berzina itu kan dosa besar, Allah ampuni dia, Allah bersyukur, Allah berterima kasih terhadap perbuatan itu, kemudian Allah ampuni dia tanpa ada tanpa ada bertaubat. Subhanallah. Jadi maksud yang kita inginkan itu adalah begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala, pemurahnya Allah, pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu, Pak, sedikit. Satu hadis, ya, satu hadis lagi insyaallah. Masih dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana alwudu'a. Ini cara berbuat baik lagi nih, Pak, ya. Enggak bisa kita di sebelum-sebelum, kalau bisa di sini nih. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia ihsan dalam berwudu, artinya berwudunya sungguh-sungguh, berwudunya dengan khusyuk. Nah, ini juga istilah yang perlu kita sampaikan, ya. Ternyata khusyuk itu bukan hanya dalam sholat saja, dalam berwudu pun juga dianjurkan khusyuk. Nah, dari mana kita bisa khusyuk nanti? Ada dorongannya, ada ilmu yang perlu diketahui, Pak, ya, agar kita berwudu pun bisa khusyuk. Nanti ada, ya, dalil penguatnya, gitu kan. Yang jelas kata Nabi, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu dan dia betul-betul, ya, baik, benar-benar berwudu, khusyuk dalam berwudu, thumma ata al-jumu'ata, kemudian dia datang untuk sholat Jumat ini, fastama'a wa ansata, ya, nyampe dari rumah berwudu, kemudian datang ke masjid untuk sholat Jumat, kemudian nyampe di masjid, ya, dia siap-siap untuk mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khotib. Kalau kita melakukan itu, jamaah sekalian, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Ya, hanya dengan begitu, ya, hamba ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang mana? Di antara Jumat ke Jumat. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ditambah lagi dengan 3 hari, ya. Di antara penjelasan 3 hari itu Jumat ke Jumat, kemudian 3 hari itu istilahnya menjadi sempurnalah, ya, 10 kebaikan, 7 hari kemudian ditambah 3 hari, ya. Ya, seperti dalam manja bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Ya, barang siapa yang berbuat satu kebaikan maka dia dapat 10 kebaikan. Jadi 7 hari ditambah wa ziyadatu 3 ayyam. Terus kata Nabi SAW, ini khusus hadis tentang Jumat ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waman massal hasa, barang siapa yang memegang kerikil dalam solat Jumat. Nah, ini apa maksudnya nih Pak? Ya, megang kerikil dalam solat Jumat. Ya, maksudnya adalah megang kerikil ketika khotib sedang berkhutbah. Nah, kerikil, hasa itu kan kerikil tuh Pak. Ini apa boleh jadi ya karena hadis ini disampaikan Rasulullah di zaman dahulu. Karena masjid kita zaman sekarang ada nggak kerikil di sini Pak? Nggak ada, pakai rapi semua gitu kan. Kalau zaman dahulu Nabi seperti ini kah? Dalam masjid Nabi itu enggak, memang pasir. Nah, itulah ya. Tetapi makna lainnya bisa kita pahami, barang siapa yang memegang kerikil ketika khotib sedang berkhutbah, ya, faqad lagho, sungguh dia telah berbuat lagho. Lagho itu sia-sia. Ya, makna lagho di sini dalam penjelasan hadis itu Pak, lagho itu dia telah berbuat sia-sia. Kemudian makna yang lainnya adalah dia kehilangan pahala Jumat. Makna lainnya juga Jumatnya menjadi sholat zuhur, tidak dianggap sholat Jumat. Itu lagho. Nah, maksudnya di sini memegang kerikil itu Pak, dia disibukkan. Ketika khotib berkhutbah, dia sibuk dengan sesuatu yang melalaikan dia dari mendengar khutbah. Jadi memang dalam kita berislam ternyata mendengarkan khutbah Jumat itu penting sekali Pak. Ya, sesibuk-sibuk apapun kita, bisa kita pahami juga nih. Dalam hadis barang siapa yang menghitung-hitung kerikil kata Nabi. Sekarang kerikil nggak ada. Orang zaman sekarang barang siapa yang khotib sedang berkhutbah, khotib Jumat terutama, megang-megang HP. Ya, sama saja Pak. Ya, saya sampaikan dulu nih, yang megang-megang HP, ya rubah-rubah status, nyalin nomor orang, semuanya. Ya, kalau khotib belum naik silakan. Tapi kalau sudah khotib, sudah di atas mimbar itu Pak, semuanya kata Nabi. Waman massal hasa faqad lagho. Bahkan bisa kita itu Pak, ya, bukan hanya megang-megang HP. Ya, orang yang sebelum khotib Jumat rajin berzikir pakai tasbih, itu juga termasuk massal hasa. Yang rajin berzikir ini berzikir loh Pak, bukan main HP loh. Bertasbih subhanallah subhanallah ya sebelum khotib naik mimbar gitu kan, subhanallah subhanallah. Khotib sudah mulai khutbah, stop dulu. Ini tasbih ini stop dulu. Begitu pentingnya khutbah Jumat ya. Yang biasa pakai siwak. Ini siwak itu kan sunnah tuh. Ya, silahkan ya. Tapi apa? Sebelum khotib naik mimbar pakailah siwak. Bagus, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau sudah khotib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan begini lagi. Gitu, simpan dulu, ya. Iya, itu sunnah. Begitu pentingnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang biasa, yang punya jenggot panjang, iya, begini memang. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka. Ya Pak ya, ini contoh-contoh yang perlu untuk diperhatikan. Ya, sebelum khotib naik mimbar silakan begini. Tapi kalau sudah khotib naik mimbar, assalamualaikum, stop dulu. Begitu. Wah, ini kejam sekali Pak Ustaz, gitu kan? Gimana kalau menggarut Pak Ustaz, gitu kan? Ya boleh lah, masa nggak boleh gitu kan? Nah, di sini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita sampaikan bahwa ternyata ya ini insya Allah hadis-hadis tentang Jumat ini saya akan untuk tahun inilah insya Allah saya akan gilirkan semua masjid ya yang ada jadwal saya tentang pentingnya ternyata ya kan. Mungkin ya bukan hanya anak-anak muda yang ada di kita main-main HP itu Pak. Ya, barangkali ada yang bapak-bapak yang sudah tua-tua gitu kan. Disibukkan juga ya. Boleh jadi beliau itu nggak tahu. Iya, boleh jadi beliau itu nggak tahu. Perlu kita sampaikan. Terus apa Ustaz? Iya, makanya kita hadir ke majelis-majelis ilmu ya, dengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya poin berikut juga ya. Begitu pentingnya ya Rasulullah menekankan tentang khutbah Jumat ya.
Ternyata khutbah Jumat itu bukan hanya untuk jamaah saja. Saya harus sampaikan juga. Khotib itu pun juga harus tahu fikih khutbah. Ya, karena pentingnya momen Jumat itu, ya Jumat itu kan apa makna Jumu'ah itu, Pak? Jumu'ah itu ya Lijtima'i al-muslimina fi dzalikal waqt. Ya, itu momen yang sangat penting karena kaum muslimin berkumpul hanya untuk satu waktu itu saja. Karena itu momen yang penting, ya. Selain jamaah harus mendengarkan, khotib pun harus memanfaatkan momen itu. Dari itu khutbah Jumat itu jangan macam-macam. Gitu loh. Khutbah Jumat itu dianjurkan apa, Pak? Jangan lama-lama. Ketok, itu yang penting, ya. Apa intinya? Dan bahasannya itu harus apa, Pak? Ya, tentang ketakwaan, kesolehan, ya, mengingatkan orang kalau sudah lalai, mendukung ya kaum muslimin semuanya untuk bergairah dalam beribadah taat kepada Allah. Itu poin-poin yang penting dalam khutbah Jumat, ya. Karena apa kata Nabi, itu momen penting. Makanya jangan ya khotib yang sudah khutbah itu bahasannya jangan kemana-mana. Bahasan tentang harga cabai lah gitu kan. Harga toge macam-macam gitu kan. Pembangunan ini, pembangunan itu ya. Rasanya itu harus diperhatikan. Bukan terlarang lah, tetapi kita manfaatkanlah waktu ini agar kaum muslimin itu semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup itu dulu ya hari ini ya. Alhamdulillah ya. Berarti kita ditambah lagi ya, oleh hadis Rasulullah ya. Enggak bisa di sini lakukan ini ya. Mungkin kita enggak ketemu ya duri-duri ya di jalanan. Enggak ada Pak Ustaz duri di jalanan. Tenang ya. Ada cara lain untuk berbuat baik. Nah, di antaranya hadis yang terakhir kita baca, hari Jumat berwudu di rumah, kemudian berwudu dengan khusyuk, kemudian datang ke masjid. Nah, ini Pak, perlu saya sampaikan juga, ini baru satu hadis tentang fadilah Jumat. Saya kajian di beberapa masjid, di antaranya Masjid Al-Hidayah belakang sini. Itu kita kajian fikih kitab hadis juga. Ya, kalau kita kan Riyadhus Shalihin, kalau di sana kitab hadis At-Targhib wa Tarhib. Kumpulan-kumpulan hadis, anjuran-anjuran Nabi dan larangan-larangan Nabi, karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kalau ini siapa? Imam An-Nawawi. Kalau At-Targhib wa Tarhib itu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di sana dikumpulkan tentang hadis-hadis tentang fadilah Jumat, kemudian larangan-larangan di hari Jumat. Bagus sekali, Masya Allah. Kalau di sini hanya satu saja. Baiklah, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ya apa yang kita dengarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.